di kolam, anak kucing kecebur sumur capek. Yang semangat jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan segenap para tuan guru, para tokoh sepuh, bini sepuh, para masyayikh, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita, Ketua DKM Masjid Al-Furqan, Ayahanda Bapak Ustadz Nahadi, Ayahanda Bapak Ustadz Wandi, Ayahanda Bapak Ustadz Haji Abdul Daim Tola'at, Ayahanda Bapak Muhammad Adi Pranyono, Bapak Amil Bukhari, Ketua RT Arsan AS ya? Betul ya Ustaz? Ayahanda Bapak Ahmad Asuk, Ayahanda Bapak Ustadz Muhyiddin SE, Kakanda Ustadz Komandan Muhammad Fajarullah Rahman, tim hadrah apa Pak? Campur udah makan aja lu. Gua aja belum udah makan aja, kocak dah biar sehat semuanya ya. Tentunya guru kita, sahabat saya Al-Ustaz Ki Haji Ahmad Dimyati, kita doakan semua orang tua kita, guru-guru kita biar sehat badannya, Allah berikan panjang umurnya, Allah bahagiakan dunia akhirat. Para kiai, para ustaz, punten, mohon maaf lahir dan batin yang belum bisa tegur sapa, tidak mengurangi hormat, cinta, takzim saya. Semoga semuanya Allah berikan barokah. Amin. Amin ya rabbal. Bu, masih kuat, lanjut, panjang pendek. Hari ini kita bikin ruwahan. Kalau bahasa pesantrennya haul akbar. Ya. Apa beda manusia dengan mayit? Apa beda manusia dengan jenazah manusia? Apa beda manusia dengan bangkai manusia? Maka bedanya cuma satu. Kalau manusia ruhnya masih nempel di badan, ruhnya keluar dari badan, itu bukan manusia tapi jenazah. Betul? Ini kagak ada make up apa ya? Kalau di TV One, kalau saya lagi dicocol-cocol nih mau blow on. Lanjut. Jadi manusia rohnya masih nempel. Kalau bangkai manusia rohnya udah resign. Jelas? Uy. Sekarang ada padanan kata dari ruh yang diambil sama dari kata ruh. Yang pertama rih. Rih itu artinya angin. Angin dilihat nggak bisa, tidak berbentuk, tapi kalau berasa kulit kita bisa. Rih, angin. Yang kedua, roihan. Roihan itu artinya semerbak wangi. Ketangkep sama panca indera penciuman kita. Oh, wangi apa ini? Wangi minyak misik, wangi minyak zafaron, sampai kentut
wangi namanya itu. Perengus yang sifatnya bau wangi atau bau busuk tidak tampak saudara, tapi kena indera penciuman, roihan namanya. Dilihat kagak bisa, ditangkap kagak bisa, ketangkep dengan indera penciuman, roihan. Yang ketiga, rauh. Rauh itu artinya cinta kasih rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Ada kan di Quran itu? Dan janganlah kalian putus asa dari cinta kasih Allah. Ngomong cinta jauh di mata, dekat di hati. With the power of love can change everything in the world. Can you understand? Ngau aja lu. Namun tanya toge. Emang tahu artinya apa itu? With the power of love can change everything in the world. Tahu artinya? Ongol-ongol. Dengan kekuatan cinta akan merubah segalanya. Lihat ibu, cinta itu penyakit. Cinta itu racun yang mengganggu pikiran kita. Karena cinta makan kagak enak, inget dia, betul. Tapi nambah 3 piring. Minum ingat si dia, betul. Sampai nongkrong, ngebom, inget dia. Segala sisi kehidupan kita ingat si dia. Si dia apa sebabnya? Cinta. Berarti cinta itu tak nampak, dipegang kagak bisa, dilihat tak mampu, berasa ketangkep dengan indera hati kita. Alus. Yang keempat, rohah. Rohah itu artinya istirahat. Ibu, anak soleh, janda solehah. Ada janda? Ayah iya. Seueur. Tolong tunjuk tangan yang muda aja coba. Bu. Rohah artinya istirahat. Ibu capek nih dagang. Ibu capek nih kerja. Istirahat barang sebentar, selonjoran barang sebentar. Dapat sejam bangun. Ya Allah, fresh lagi, tenaga tambahan lagi karena istirahat. Istirahat tidak berbentuk tapi berasa di badan. Maka pesan daripada 4 makhluk ini tidak kasat mata, berasa di hati dan di badan. Ruh yang sekarang lagi rohani, yang sekarang dari arwahan, arwah-arwah nenek moyang kita yang sudah wafat dikirimkan almarhum. Ruh itu adaku minha, lebih halus daripada yang 4 tadi. Apa buktinya? Kita semua masih hidup. Sanwani diam ya. Om lu orang menuh. Diam dulu ya. Ustaz ngomong dulu ya. Ini tahu saya kagak ngempubut kagak. Diam dulu saya ya. Udah gede jadi RT ya. RT masih ada. RT maafin RT. Aduh kacau nih. Aduh mana nih saya lupa. Ada mana bu? Saya pelongo ditanya, sampai mana? Ruh lebih halus daripada yang tadi 4, betul? Bapak mohon maaf ya Pak, saya mohon maaf nih dari ibu-ibu aja. Sebab kalau bapak-bapak di mana aja anteng, ibu-ibu kagak dijak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Yuk lihat saudara, ruh itu di pala kagak ada, dibelek pala, dihancurin pala, dibongkar kagak ada. Apakah roh di dada dibelek kagak ada juga? Apakah di kaki? Apakah di jari? Tidak ada yang tahu. Akhfaru Rabbuna,
yang menyembunyikan ruh di dalam tubuh manusia cuma Allah yang tahu. Ingat ibu bapak, 4 yang kita sebutkan tadi itu makhluk Allah. Begitupun ruh, makhluk berarti dia hidup. Yang namanya hidup butuh makan, harus diempanin. Ibu bapak gak makan seharian lapar, 2 hari, 3 hari, 7 hari kagak makan, hari ke-8 tewas bisa jadi. Tapi ruh yang ada di tubuh kita pun wajib dikasih makan. Kalau makanan kita kebuli, makanan kita nasi uduk, makanan kita apapun yang layak kita konsumsi, yang penting halalan thayyiban. Tapi roh kita nggak bisa makan kebuli, roh kita kagak bisa makan nasi ulam. Arwah manusia, ruh manusia, makanannya adalah ibadah. Maka orang yang badannya gede, badannya six pack, badannya kayak ular anaconda, tapi dia malas ibadah, hakikatnya di depan Allah dia kurus. Lanjut. Ada satu selawat yang masyhur di Nusantara, namanya selawat Tibbil Qulub, padahal judul aslinya itu At-Tibbiyah. Kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa qiyaiha, biasanya langsung wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, habis makan ya, tahap belum. Lihat tuh, nih antum kudu ngerti. Sebenarnya ada kalimat yang hilang. Kalimat sebenarnya begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar. Ini satu hilang. Wa qutil arwah wa ghizaiha. Tahu artinya? Wa kutil. Tahu kutil? Bukan kutil orang meruyung. Kut itu artinya bahan makanan pokok. Kalau Indonesia beras, nasi. Kalau yang sabun mana sabun? Sup. Itu Maluku apa Pak? Ya apa itu? Sagu. Kalau sabun apa? Sagu Maluku. Ada yang jagung. Ada. Di mana? Di mana? Ya pokoknya ada deh ya. Bahkan ada yang bahan makanan pokoknya black opal, batu cincin. Saudara, berarti kutil arwah, selawat kepada Nabi itu adalah bahan makanan pokok ruh. Wa ghizaiha, dan selawat itu juga adalah gizi, protein, vitamin untuk ruh kita. Diam ya, cos. Udah gede jadi RW ya. Masih ada RW ya. Lanjut. Sampai mana tadi? Apa? Oke. Kocak loh. Kutil udah lewat. Saudara yang saya muliakan, intinya kalau selawat kepada Nabi bahan makanan pokok ruh, apalagi Quran yang derajatnya lebih tinggi daripada selawat.
apalagi sholat. Intinya bahan makanan pokok ruh itu adalah ibadah. Ibu masih hidup, bapak masih hidup, semua rangkaian ibadah bisa kita konsumsi, bisa kita empanin roh kita. Tapi setelah wafat, setelah mati manusia, gak bisa lagi kita empanin. Nih, berapa ratus orang yang disebutin Ustaz Adin tadi? Berapa? Berapa ratus? 900 orang. Per orang gocap. Kan untung banyak ya. Pantas itu dokoh banget Ustaz, pusing gitu. Tadi dua. Canda. Baper amat sih. Udah berhitung aja nih. Bu, ada yang orang tuanya tadi disebutin di sini? Ada? Ayahnya ada? Ibunya ada? Coba lihat ketika orang tua kita hidup. Taruh dulu ya. Sabar. Udah ingat lu? Ayo. Orang tua masih hidup, bapak emak masih hidup. Apa yang orang tua kita mau, kita beli. Apa yang orang tua perintah, kita laksanakan. Wah, lagi mau kepengen apa? Kawin lagi. Wah, boleh bacok emak. Oh, saya naik dewe. Umpah. Yang lain. Gue pengen banget sop janda. Berapa ini? Nanti mak marah loh. PA sop janda, sop Jawa Sunda. Ya, di Cinere ada nggak? Cinere ada nggak? Ada. Ya kan? Dan ayam beneran. Di Sentul ada sop janda, sop Jawa Sunda. Saya pernah ke sana penasaran, enak katanya. Jam 11 malam saya motor sendiri, istri saya kagak ajak. Orang yang ngantri banyak banget nih, janda bener bagaimana semoknya sih wajah. Sampai sono aki-aki, mana jandanya? Rupanya itu aki-aki, asalnya emaknya Pemalang, dua-duanya orang Tasik, jadi Jawa Sunda. Prank gua. Tapi saya makan emang enak juga sih, enak. Jelas. Orang tua maunya itu, tapi kan di Cinere ada, Pak. Gua maunya di Sentul sebagai anak, sekalipun susah untuk nyari ridho orang tua. Jangan perhitungan, beliin. Betul? Kalau nyak mau kemana nyak? Ya Allah neng, nyak pengen banget umroh. Kata anakku jual bandara. Tapi sebagai anak, ya komandan, buat emak apa sih yang kagak? Betul? Kan emak pernah bilang tuh dulu, tanah tuh yang di Sawangan 3 petak, lu bagi-bagi sama anak lu. Yang di Bojong Sari yang dekat masjid tuh sampai kiamat jangan pernah lu jual. Kenapa nih? Tanah orang. Kalau untuk orang tua apa juga kita siapin sekarang Pak, Ibu, Bu, orang tua udah kagak ada, orang tua udah meninggal. Bagaimana kita pengen mengungkapkan rasa sayang kita, betul? Itu kata Nabi, irhamu mautakum bisodaqah. Sayangilah orang tua kalian yang sudah wafat. Sayangilah orang yang sudah meninggal dunia dengan sedekah. Bapak punya uang 10.000, ibu punya uang 20.000, sedekah sama anak yatim, sedekah sama orang yang butuhin, niatin pahalanya untuk almarhum sampai. Ya Allah Ustaz, pengen kayak Ustaz Anu, pengen kayak Ibu Anu bikin haul gede, lah saya nggak bisa, saya aja masih ngontrak, utang banyak,
banyak kebutuhan. Nah, kata Nabi begini Bu, orang yang belum mampu sedekah materi, orang yang belum mampu sedekah materi, maka bisa sedekah yang lain. Kata Nabi di dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi, fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Apa kata Rasul? Kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sedekah. Memerintah orang berbuat baik, ngajak orang berbuat baik, sedekah. Mencegah orang berbuat maksiat, sedekah. Senyum kepada tetangga, sedekah. Senyum kepada orang lain, sedekah. Senyum kepada tiang listrik, gila namanya. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Tadi kita baca berapa kali? Sekarang dalam hati kita ngomong, umpama, ya Allah, pahala zikir yang barusan saya baca, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum orang tua saya. Sampai jelas, tidak mungkin tidak sampai, karena Rasul yang mengatakan irhamu mautakum bisadaqah, sayangilah orang yang sudah meninggal dunia dengan sedekah. Sedekah ada dua macam, bisa materi, uang, barang, makanan, minuman, angpau dan sebagainya. Yang kedua, sedekah bisa zikir, apalagi Quran, apalagi hatam Quran, apalagi Yasin, lebih afdal lagi. Semua itu dalam lingkup sedekah. Sampai enggak kepada almarhum? Sampai enggak? Jawab yang kompak. Tolong tunjuk tangan. Yang dengar suara saya tunjuk tangan. Yang enggak dengar, budak namanya. Dengar semua? Dengar semua? Jawab yang kompak. Haul akbar ini yang kita baca selama ini, sampai tim hadrah risalah maulid, pahalanya sampai enggak kepada almarhum? Sampai enggak? So tahu. Assalamualaikum. Nih kita ngaji sekarang ya. Sekarang kita ahlus sunnah wal jamaah, bukan? Bukan? Bapak kurang ngopi kali ya? Bu, kita ahlus sunnah wal jamaah, bukan? Sekarang saya tanya, imam kita siapa? Syafi'i. Songong banget. Imam Syafi'i dan Syafi'i aja. Imam jelas. Di sini pakai kunut gak? Di sini pakai nisfu gak? Di sini tahlil gak? Di sini muludan gak? Isra Mi'raj, haul akbar, sampai gak? Sotoy. Kalau saya bohong,
sambar geledek bareng-bareng saya. Gue juga ogah minum air putih doang sambar geledek. Ayo kita ngaji sekarang. Imam kita Imam Syafi'i. Karya Imam Syafi'i salah satunya adalah Baca dong risalahnya. Baca Imam Syafi'i mengatakan pahala baca Quran dan zikir lam tasil ilal mauta, gak sampai kepada almarhum. Mau jawab apa? Cing Niro, Cing Mariam, mau jawab apa? Mertua. Iya, maafin. Lu ngomong dulu maafin lu. Terusin. Ibu Imam Syafi'i bilang kagak salah. Dibaca Quran, zikir, khatam Quran. Allahumma ja'al wa awsil thawaba ma qara'nahu min surati bla 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 bla. Loh, dia hawa naqdiluha ila sampai kepada almarhum. Ingat, kita ini harus tahu jawabannya. Jangan sampai dikantor sama orang-orang yang mengatakan perkara ini adalah bid'ah. Kudu ngerti Imam Syafi'i kata dia. Imam Syafi'i bilang kagak sampai. Imam kita bilang kagak sampai. Kita harus fair. Secara keilmuan kita harus fair. Memang Imam Syafi'i bilang mengatakan nggak sampai. Itu kan nguntungin dia namanya. Yang suka bid'ah ini nguntungin dia. Kita kudu paham bagaimana jawabnya. Lihat saudara, salah satu murid daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali. Beliau mengatakan zikir, baca Quran, kalimat-kalimat thayyibah dihadiahkan untuk almarhum pasti sampai. Muridnya Imam Syafi'i. Siapa? Ngaji pada nyender di tembok ini. Kalau nenek saya nggak apa-apa, masih muda-muda nyender di tembok ya. Orang kalau ngaji nyender di tembok pahalanya setengah. Bagi dua sama tembok. Masih muda boyok aja. Doain biar tembok masuk surga. Tembok mah hampir. Yo kita ngaji. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang mencetuskan mazhab Hambali mengatakan sampai zikir, sampai tahlil, haul akbar sampai. Bu, dan diperkuat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal oleh ulama besar sekali Imam Nawawi, tuh yang ngarang Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, banyak karangan beliau. Beliau pun mengatakan haul begini, tahlil begitu, pahalanya sampai. Permasalahannya kita pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Lalu muridnya nanya kepada Imam Syafi'i, Tuan Guru, apa iya baca Yasin kita, khatmul Quran kita, selawatan kita, zikiran kita, apa iya nggak sampai kepada almarhum? Apa kata Imam Syafi'i? Ananda, perhatikanlah hadis Nabi Muhammad. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran melaknat yang baca. Kenapa bisa begitu? Karena baca Qurannya saenai dewi, gak pakai bahasa ilmu Al-Qurannya atau tajwidnya, sehingga makharijul hurufnya keluar. Mana iqlab, mana ikhfa, mana izhar, sedoyo podoe. Inilah yang dianggap oleh Imam Syafi'i. Artinya kata Imam Syafi'i, aku tidak mengatakan gak sampai, tapi yang sampai kepada almarhum baca Quran, khatmul Quran, baca Yasin, zikir dan tahlil, yang sampai kepada almarhum yang bacanya sesuai ilmunya, jangan sembarangan baca, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Ibu mau panjang mau pendek?
Kir. Ibu, kalau ditanya ibu mau panjang atau pendek, baca jawaban yang betul tergantung Ustaz. Yang panjang dipanjangin, yang pendek jangan sampai yang pendek dipanjangin, kan maerot tuh namanya. Yang panjang dipendekin. Contoh ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Panjang tuh minimal 2 ketukan 2 harokat. Sekalipun suaranya bagus, mungkin mantan backing vokal biduan Komedi Puter. Suara bagus tapi nggak ngerti ilmu tajwid, yang panjang dipendekin. Sok tahu dipendekin bu. Ihdinas siratal mustaqim. Gila. Lagunya parah. Tuh artinya berubah nih. Yang harusnya tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus, karena dipendekin berubah artinya. Tahu artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang sakit. Pantes encok sariawan cantangan terus. Berubah artinya. Gak boleh gengsi ngaji Quran. Gak boleh malu ngaji Quran. Mumpung ada Kiai Adim, Kiai Abdul Daim Tolaat, Kiai Wandi, guru-guru kita yang mulia di sini, datengin ilmunya. Ya, jelas. Ustazah nih, datengin. Jangan malu. Dulu maksiat kagak malu, sekarang udah tua kagak bisa malu. Bahasa Inggris dia bisa, bahasa Urdu dia bisa, bahasa Tuhannya kagak bisa. Sorry ya. Itu yang panjang dipendekin. Sekarang yang pendek bayangin. Contoh, gak usah ngomong Quran, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jangan panjang, dipanjangin. Hancur artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar itu Allah Maha Besar, tapi Allahu Akbar, Allah beduk gede banget. Musyrik nggak? Dosa nggak? Nggak boleh gengsi belum bisa baca Quran. Tanya sama suami bodoh, nggak bisa baca Quran.